sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan keriduannya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah yang hadir ada 19 orang. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Banyak kejutan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Langsung saja sebelum saya memberikan beberapa patah gitu ya, beberapa kalimat untuk disampaikan kepada sahabat langit semuanya. Silakan, mungkin ada yang sudah mencatat di pekan ya, di satu pekan kemarin ya, pekan ini gitu kan. Silakan bagi sahabat langit semuanya, jika ada yang mau ditanyakan mengenai apapun itu silakan. Saya cek untuk di chatnya ya. Boleh disampaikan langsung atau di chat ya, di kolom chat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa ini? Saya Agustina dari Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Oh, Masya Allah. Salam kenal ya Bunda. Iya. Silakan Bu. Kita ingin bertanya bagaimana cara masuk ke dunia kuantum lebih gampang. Oke, baik. Bagaimana cara masuk ke dalam dunia kuantum lebih gampang? Ya, ada satu hal yang perlu dipahami untuk kita masuk ke dalam dunia kuantum. Bagaimana cara memahaminya? Kita memahami esensi dari diri kita, ya Bun. Ini kita harus memahami esensi dari diri kita dengan keadaan kita saat ini, gitu. Dan yang bisa dan yang mampu menghantarkan kita kepada dunia kuantum atau ke dalam dunia kuantum itu hanya alam bawah sadar kita, gitu. Ya, jadi pengelolaan emosi, ya Bun, itu salah satu jalannya, pintunya, gerbangnya, gitu. Ya, pengelolaan emosi di sini sangat berperan penting. Karena kalau kita itu berada terus dalam dunia nyata, dunia yang real gitu ya, ya itu terus yang terjadi. Tapi ketika kita masuk ke dalam dunia kuantum, contoh, siapa di sini yang masih punya amanah? Ya, misalnya, atau jangan amanah deh, atau mungkin rasanya bagaimana gitu ya. Atau siapa yang hari ini punya impian yang itu dirasa nggak biasa ketika orang lain mendengar apa yang kita sampaikan melalui mimpi-mimpi kita, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita, itu membuat orang lain rasanya nggak mungkin gitu. Ya, nggak mungkin itu tercapai, bergetar gitu hati kita, sampai kita aja apa bisa gitu ya, masa sih gitu kan. Nah kayak gitu tuh, impian yang disampaikan ke Allah itu sesuatu yang rasanya nggak mungkin terjadi. Nah, dalam dunia kuantum, ya, ini peran penting nih. Dalam dunia kuantum, apapun yang menjadi hajat keinginan, cita-cita kita, itu seolah kita sudah mencapainya, gitu Bun. Ya. Kita dapat ya gitu Bun. Iya, kayak kita punya amanah nih ya, atau hutang. Gimana nih biar hutang itu atau amanah itu terselesaikan? Maka posisi diri kita dari alam pikiran kita itu ya laga, kalau ini belaga gitu ya, actionnya, prakteknya seolah diri kita sudah menyelesaikan itu semua Bun. Gitu ya, maka nggak ada lagi alasan atau syarat untuk kita bahagia, gitu. Jadi kalau Bunda mau apapun itu, ya seolah itu sudah terjadi. Biar apa? Biar terjadi Bun. Karena dari apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan. Lagi-lagi seperti itu ya. Apa yang kita rasa mempengaruhi tindakan.
Ya, tindakan kita mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan kita itu habit ya, mempengaruhi nasib. Kalau kitanya terus merundung, ya, karena pikiran kitanya mumet, pusing gitu kan ya, pusing, mumet, sedih, khawatir, kecewa, perasaan kita gimana? Gak Sedih, nyaman. khawatir, mumet, Kurang kecewa, nyaman. gak nyaman, betul. Ya, gak nyaman. Tindakannya gimana? Ya, Mencari tindakannya orang-orang yang kenyamanan. gak nyaman tuh gimana? Ya, Kalau ditegur saya aja. lebih Iya, lebih ditegur suka aja kayak mm-mm. sensitif ya, gitu kan. Nah, itu perbuatan kita gimana? Nggak bagus, ya kan? Nggak baik. Akhirnya ditegur sedikit, disenggol sedikit, wah, nantangin gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kebiasaannya gimana? Kebiasaan orang-orang yang punya perasaan nggak bahagia, nggak baik. Ya, Emosi. gitu. Jadi, itulah yang menjadi nasib kita. Gitu. Karena yang kita fokuskan itu yang nggak baik-baik. Maka nasib kita pun yang nggak baik. Gitu. Ya, Bun. Tapi dalam dunia kuantum, masuk dalam dunia kuantum, ini nggak ada alasan untuk kita nggak bahagia. Semuanya membahagiakan untuk kita. Kalau kita mau berpikir, mikir aja, nih, kita masuk ke dalam dunia kuantum aja mikir gimana itu terjadi. Ya, gitu. Kalau kita mau menghadirkan uang puluhan juta, gimana uangnya itu hadir? Kalau tempatnya aja nggak kita siapin. Ya, gitu. Oke, saya semalam ya Bun, kita seru loh, ya kita seru dengan tema menarik rezeki ala manusia langit ini ada sesuatu yang Masya Allah, berbeda Bunda. dari yang lain, ya. Dan bahagia banget pasti tidurnya pada lep gitu ya, pada nyenyak gitu. Mudah-mudahan hadir ya apa yang sudah kita lakukan untuk menarik rezeki semalam itu terjadi ya. Jadi nggak harus jaga lilin. Ya jagain tuh ATM-nya. Jangan-jangan udah terisi. Wah, gitu ya. Apa sih yang terjadi semalam? Pokoknya ada deh gitu ya dengan kita manusia langit gitu. Jadi untuk sahabat nangis semua, apapun yang tidak nyaman yang terjadi ya dalam kehidupan kita masuk ke dalam dunia kuantum, setidaknya untuk kita tetap sehat. Gitu ya, Bunda. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana yang tidak mampu mengendalikan emosinya, ya, tidak mampu menjadi profesional sebagai seorang muslim, akhirnya apa? Akhirnya mencelakai diri sendiri secara minimnya ya, minimal mentalnya tuh nggak kuat gitu. Dan kita di sini hadir dalam dunia kuantum itu setidaknya untuk menguatkan mental kita gitu ya. Karena dalam dunia kuantum itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, mau bahagia aja kita mau apa ya, cukup cukup apa? Cukup membayangkan kalau itu sudah terjadi. Untuk membayangkan itu apakah kita harus bayar? Kan enggak. Terus gitu terpancarkan ke alam semesta untuk itu sudah terjadi. Gitu. Ya, Bunda Agustina semoga menjawab, semoga tidak puas dan silahkan dilengkapi ya dengan Bunda terus mencari dengan lewat baca buku ya, dengan searching ke Google atau media sosial lainnya. Silakan. Baik, silakan mungkin dari yang lain. Ya, jadi sedikit lagi ya Bun untuk saya melengkapi. Kalau hari ini kita punya impian untuk menjadi orang yang kaya raya, ya, maka setidaknya penampilan kita jangan jangan menampilkan penampilan orang-orang yang tidak kaya gitu ya. Atau bicara kita tuh bicara orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Bicara kita tuh bicara orang-orang yang miskin gitu ya. Contohnya apa? Ya, contoh kecilnya aja. Kita selalu minta ditraktir, ya kan? Gitu. Atau kita selalu ingin diberi, ya kan? Itu sikap. Ya, atau penampilan kita kayak kayak mana ya? Gitu. Kita tidak menunjukkan untuk penampilan kita memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Itu ya. Jadi dunia kuantum ini atau apa yang kita pikirkan ini di dalam alam pikiran, di dalam dunia kuantum tersebut, kita
realisasikan ke dalam kehidupan nyata. Ini kan dari buah pikiran. Karena ini yang akan terjadi. Dunia kuantum ini bereaksi, pasti terjadi, gitu. Ya, di dunia alam bawah sadar itu pasti terjadi. Ya, ini berkaitan ya, Masya Allah, ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Ini kenapa terjadi? Karena saya mengintegrasikan, saya memancarkan materi yang akan saya sampaikan ini ke alam semesta. Dan ini bereaksi dari beberapa menit yang lalu. Ya, berkaitan dengan pertanyaan dari Bunda Agustina hari ini ya. Padahal kita nggak ada tektokan kan Bunda? Ya, Iya, nggak ada keren tektokan banget. sebelumnya ya untuk Allah kaya ini Bun. mengintegrasikan. Iya, karena dunia kuantum Bun, karena dalam dunia kuantum itu kita nggak ada batas ya, nggak ada batas. Dengan semuanya apapun itu nggak ada batas ya. Dalam dunia kuantum itu terjadi yang namanya kalau dalam ilmu magnet rezeki adalah satu sama terhubung, gitu ya. Dan dunia nyata ini punya batas-batas, punya garis-garis, gitu ya. Yang itu tidak langsung bisa terjadi, harus ada perlakuan yang itu harus berlelah-lelah. Makanya kalau kita hidup dalam dunia nyata, ya lelah, capek gitu. Karena kita mengejar dan kita harus menembus batas-batas tersebut. Kalau dalam dunia kuantum nggak ada batasan. Makanya orang-orang yang hidupnya dalam dunia kuantum itu apa yang mereka pikirkan ya itu pasti selalu tring 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 gitu ya seperti di surga ya. Dan jika hari ini belum mendapatkan keyakinan itu maka segera praktekkan ya. Demikian Bunda Agustina. Sama-sama Bun ya. Nanti keterhubungannya apa? Ya keterhubungannya apa? Tunggu sebentar ya. Beberapa saat kemudian. Ada lagi dari sahabat angin semuanya yang mau Bunda Tarwini. Bun, untuk sensing X robot kan katanya dikasih iming-iming, tapi kok belum mempan iming-imingnya. Dan setiap dikasih nasihat kurang lemas hatinya. Gimana? Oke. Secara bawaan mesin kecerdasan untuk sensingnya, ini katanya diiming-iming. Gimana kok nggak gerak-gerak iming-imingnya? Ya, bisa jadi iming-imingnya itu kurang menggairahkan. Ya, kurang membuat semangat gitu ya, kurang membuat semangat. Dilihat dari kesukaannya apa, itu ya Bun. Dan kita pelajari dari kesukaan itu, pasti ya namanya suka itu akan terus dan langsung diambil oleh si penyukanya. Ya bisa jadi iming-imingnya itu bukan dari versinya yang kita iming-iming, tapi dari versinya kita. Gitu ya Bunda. Dan insya Allah pasti ini terjadi ketika iming-imingnya itu adalah kesukaannya atau yang ia sangat harapkan gitu. Jadi kalau ngasih iming-iming itu yang lebih apa ya, lebih membuat semangat lah. Kalau bahasa saya itu yang bikin orang lain bergairah gitu ya, semangat gitu. Yang itu wah langsung gercep gitu ya Bunda. Silahkan. Oke, dari yang lain? Ada lagi? Oke, dari Bunda Dina Widyasari. Mohon izin, mohon maaf. Ini dari mana Bunda? Bun, saya tahu konsep rezeki gratisan Bun. Dari dulu sebelum MR pun saya juga sudah begitu. Tapi jujur kalau dulu mungkin lihatnya karena ego. Karena nggak mau dianggap nggak tinggi. Kalau sekarang udah beda Bun. Pelan-pelan saya lagi belajar urusan niat. Cuma saya dilematis karena ada orang-orang yang ingin ngasih uang atau hadiah untuk sembako ke anak saya. Saya enggan menerimanya karena bagi saya itu seperti gratisan. Tapi kata ibu saya nggak boleh begitu, itu namanya sombong. Oke. Oh, Bunda Eka Diana. Ini dari Tambun ya, tetangga saya, sahabat saya.
Terima kasih banyak Bunda Eka ya sudah melengkapi materi kita hari ini berkaitan dengan konsep rezeki ya. Saya anti gratisan lah ya. Dan ketika kita mendapatkan satu rezeki apapun itu, jadi diterima saja ya Bun, diterima saja dan bagaimana agar sesuatu itu tidak terkesan gratisan. Ya, bisa kan seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita diberi sesuatu maka kita harus membalasnya dengan hadiah gitu. Ya, dari situ ketemu ya Bunda. Silahkan dibalas orang tersebut dengan hadiah. Nggak harus langsung, bisa besoknya gitu. Artinya kita sudah apa ya? Kan sudah berazam tuh untuk tidak menerima sesuatu yang itu percuma gitu kan. Cuma-cuma seperti itu. Maka kita harus balas sesuatu itu dengan terus saya balas panitia masjid dengan hadiah. Iya Bun, silakan dengan hadiah misalkan ya eh, nggak harus dengan yang mengeluarkan budget besar ya. Misal ya sekedar ada berapa nih panitianya? Misal ada 10. Kita mikir kalau 10 eh, kita beli bakso misalnya yang harga 20 ribuan aja baru 200 ribu. Nggak sampai nguras kantong juga kan? Kayak gitu. Atau kita beliin mereka kayak apa teman ngopi misalnya gorengan ya kan dengan harga kurang lebih 20 ribu itu udah lumayan banyak ya gitu Bu. Jadi nggak harus ini niat kita untuk membahagiakan gitu ya seperti itu. Jadi balas dengan hadiah gitu. Artinya kita tidak tidak menjadikan sesuatu yang orang lain berikan terhadap kita itu menjadi gratisan gitu. Seperti halnya, ini contoh saja ya dari diri saya. Seperti halnya ketika momen untuk bagi rapot, itu kan nggak ada keharusan bagi orang tua tuh ngasih amplop ya. Tapi itu kan udah menjadi satu kebudayaan ya. Masa kita harus menyampaikan kebudayaan yang baik itu untuk dihilangkan ya. Sayang gitu kan. Karena apa? Karena untuk membentuk atau mewujudkan satu kebudayaan yang baik itu juga nggak gampang, ya kan? Maka dari itu tetap harus dilestarikan. Namun sikap kita seperti apa? Ketika ada yang memberi amplop gitu ya, ini nggak dipungkiri ya, untuk para guru tuh pasti kayak gitu. Kalau pada saat momen bagi rapot itu selalu terima kasih ya Ibu sambil salaman itu ngasih sesuatu untuk kita. Ya, kalau saya itu udah siapin kado-kado untuk membalas amplop tersebut. Nggak tahu ya, meskipun harga misalnya dari harga yang amplop itu dengan si kado yang kita siapkan bisa jadi lebih lebih kurang dari harga kado atau bisa jadi lebih dari harga kado, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita siapin, maka langsung dibalas kan dari kita untuk mereka. Nah ini aman, gitu ya Bun. Terus kalau untuk anak yatim saya yang dapat fasilitas gratis di sekolahnya, berarti kasih hadiah juga ke yayasannya. Anak yatim, anak yatim saya yang dapat fasilitas gratis. Nah, kalau untuk anak yatim itu, misalkan yang diberinya itu anak yatim ya Bun, biasanya dari anak yatim itu kan yang diharapkan apa sih? Dari kita. Kita ketika memberi ke anak yatim, ya selain dari anjuran hadis ya yang Rasulullah sampaikan itu apa? Doanya kan. Nah, jadi minimal ya tidak harus dengan benda untuk membalas kebaikan seseorang atau pemberian seseorang. Minimal dengan kita membalasnya melalui doa gitu. Ya, atau kita kalau kayak gitu harus selalu punya uang ya. Ya enggak juga, minimal kita balas dengan doa. Seperti halnya ketika ada yang memberi sesuatu ke anak yatim, kalau anak yatim harus membalasnya dengan sesuatu juga, ya bisa jadi mereka nombok karena banyak gitu ya yang ngasih ke mereka. Namun ya minimal oleh si yatim tersebut balas dengan doa. Dan doa itu yang memang menjadi kebutuhan ya untuk kita. Oke, Bunda Eka, setelah suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu, 3 orang putri yatim
sedang saya bersamai saat ini, Masya Allah. Nah, kalau Bunda Eka tadi untuk yang menerima sesuatu itu, nggak apa-apa Bun, boleh Bunda ambil, boleh juga Bunda langsung berikan lagi untuk kebutuhan anak yatim tersebut, gitu ya. Kalau bisa jangan 3 Bun, untuk jalur langit itu 40, ya, 40 anak yatim yang kita pelihara, ya, itu jalur langit. Kalau Bunda baru 3 itu masih jalur biasa Bun, ya, karena belum menggetarkan hati orang yang ini 3 orang, ya, maaf ya, kita juga bisa, misalkan gitu ya. Kalau 40, wah, wah udah kayak beda energinya, gitu ya, makanya sebut jalur langit. Oke, Bunda Eka, silahkan Bun, insya Allah itu bisa menjadi jalur langit untuk Bunda Eka. Apapun itu, kalau sudah sampai 40, untuk pemeliharaan anak yatim piatu ya, apalagi, wah itu, nggak semua orang itu bisa Bun, ya. Dan bikin takjub Allah, ya. Jangankan manusia, ya, jangankan manusia, Allah aja pasti takjub Bud, dengan pemeliharaan 40 anak yatim. Ya, dan ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya, kita nggak ada tektokan sebelumnya ya Bunda Eka. Ini kalau sampai 40 namanya udah profesional ya. Untuk pemeliharaan anak yatim. Silakan Bunda Eka berangsur-angsur sebulan satu aja Bun ya. Sebulan satu direkrut, satu rekrut. Wah itu jangan jangan takut untuk menjadi habis ya. Malah sebetulnya Bunda Eka ini sedang bikin perusahaan Allah, sahabat langit. Kalau sahabat langit mau tahu, ya. Dan em, ini yang harus kita contoh ya dari apa yang dilakukan Bunda Eka. Gitu karena nggak semua orang bisa, luar biasa. Ya, oke. Yang lainnya ada lagi? Silakan. Nah, itu maksudnya banyak yang ngasih ke saya. Tidak ringan kalau harus memberikan balik ke mereka. Nah, aduh, Bunda Eka, mohon maaf. Em, ini berkaitan ya. Ini sudah satu jalur, Bun. Bunda Eka ini sama saja seperti menaruh jimat, Bun. 3 anak yatim itu seperti menaruh jimat. Gitu. Jadi ketika orang lain memberikan kepada Bunda Eka, jangan berpikir sesuatu itu untuk Bunda Eka. Ya, jangan, Bun. Ada seseorang yang Bunda pelihara di situ ya, yaitu ketiga anak yatim tersebut. Berikan. Nah, berikan kepada anak yatim tersebut ya, dengan misal siapa ya, Bunda Siti misalnya. Bunda Siti ini memberi sesuatu, misalnya 1 karung beras misalnya ya. 1 karung beras dan itu disampaikan ke Bunda Eka. Secara otomatis Bunda Eka merasa itu untuk Bunda Eka. Gak apa-apa. Ya. Nah, gak apa-apa Bun, kita terima itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui Bunda Siti, gitu ya. Dan tentu 1 karung beras itu nggak akan Bunda Eka makan sendiri kan? Ya, secara otomatis Bunda Eka pasti berikan ke anak yatim juga. Nah, ini mah hanya wasilah Bunda. Ya, dan itu harus kita terima minimal ketika Bunda Siti ini memberikan langsung disapa ya, atau langsung dihadirkan. Nah, ini ada Bunda Siti memberikan beras untuk kita. Tolong diterima ya. Gitu, doakan Bunda Siti. Nah, itu Bunda Eka ya, doakan Bunda Siti ya biar rezekinya lebih lancar, biar karirnya lebih sukses gitu ya. Biar Bunda Sitinya lebih sehat gitu Bunda. Jadi nggak harus membalasnya dengan barang atau sesuatu lagi ya, minimal banget itu dengan doa gitu ya Bunda Eka. Silahkan Bun, silahkan dipraktekkan karena ini hadiahnya surga bukan kipas angin ya, maka untuk kita jalaninnya juga nggak mudah ya, dan perlu perlu hati yang terbuat dari baja untuk kita menjadi lebih kuat dan lebih tangguh ya. Tentu ketika memelihara anak yatim itu juga nggak gampang seperti memelihara anak sendiri ya gitu, dan pemeliharaannya itu ada campur tangan Allah di dalamnya, maka kita pasti banyak belajar di sana ya. Ya, jadi diterima aja, jangan sampai saya nggak datang ke masjid untuk mengambil. Ya jangan Bun, itu
rezeki dari Allah yang itu disampaikan melalui panitia masjid. Nah, itu sebenarnya bukan gratisan, Bun. Besoknya Bunda boleh balas ya, minimal dengan doa ya, atau langsung dibalas dengan doa pada saat Bunda menerima ya. Terima kasih Bapak gitu ya, kepada panitia masjid semuanya. Semoga doain di situ mereka. Ya artinya ketika kita menerima itu kita nggak gratisan, Bun. Karena kita balas dengan doa. Gitu. Ya, jadi makna makna rezeki gratisan itu eh, nggak terjadi sama kita karena kita balas pada saat itu dengan doa. Kalau kita memang punya rezeki berlebih, misalnya Bunda Eka gajian besoknya, ya nggak apa-apa lah. Pada saat panitia masjid itu lagi pada ngobrol, ya balas aja dengan ya beli satu renceng kopi lah. Pak ini ada rezeki gitu ya, silakan mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Itu kan udah dibalas dengan doa, memberikan rezeki yang lain juga. Gitu, iya Bun. Ketika Bunda Eka dapat undangan untuk menerima sesuatu, ambil Bun. Karena orang lain itu sudah digerakkan hatinya untuk Bunda Eka ya, untuk memberikan sesuatu ke Bunda Eka. Bunda Eka ini cuma wasilah, ya alat aja, jalan aja untuk para siatim gitu Bunda ya. Silakan Bun, dan insya Allah akan makin bertambah banyak nanti yang mengundang Bunda Eka untuk menerima rezeki ya, berbagai macam bentuk seperti itu. Dan minimal ketika Bunda Eka menerima itu, sekali lagi ada ijab kabul. Ya Allah terima kasih Bunda ya, semoga didoain. Nah itu jadi nggak gratisan untuk kita ya. Oke, jadi balas langsung dengan doa. Oke ya, Bunda Eka ada lagi? Oke, Alhamdulillah. Dapat ya. Jadi nggak gratisan, minimal balas dengan doa. Karena itu yang paling efektif dan bisa jadi itu yang paling dibutuhkan. Oke ya. Dari yang lain ada lagi? Oke, baik. Jika tidak, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Eka melalui pertanyaannya dan apa juga yang disampaikan oleh Bunda Agustina yang barusan untuk kita ya. Bagaimana kita menghadirkan segala sesuatu itu dalam dunia kuantum ya. Dan kita tidak berlelah-lelah dengan dunia nyata ini yang itu luar biasa. Perlu kekuatan tingkat dewa ya untuk kita terus berada dalam dunia untuk kita terus berada dalam dunia nyata yang ini fata morgana ya, dan ini sangat melelahkan untuk kita semua sahabat langit ya. Tanpa dipungkiri dari kita semua selalu terfokus pada apa yang menjadi hajat keinginan hidup kita semua ya, yang menjadi cita-cita kita, sampai akhirnya kita terlena untuk kita terus berada di jalur yang kita inginkan, bukan yang Allah inginkan. Maka dari itu, kerap sekali ya dari kita semua terkadang menghalalkan segala cara, ya, menghalalkan yang haram, membenarkan yang tidak benar, gitu ya. Nah, maka dari itu tidak ada pilihan lain untuk kita menjadi seorang muslim yang profesional. Gitu ya. Bagaimana untuk menjadi seorang muslim yang profesional? Tidak ada pilihan lain untuk satu kata, untuk satu jurus sempurna. Apa itu? Senyum. Gitu ya. Makanya nggak ada pilihan lain untuk kita tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Ya. Oke, dari sini bisa dibungkus. Senyum, itu aja. Saat ini berapa yang ada di dompet, senyumin. Ya, dengan senyum itu minimal kita menjadi sehat. Ya, yang masih punya amanah, senyumin aja. Ya, senyum ya. Senyum, karena itu menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang muslim. Ya, di dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan nyata yang itu membuat pikiran ini berkecamuk gitu ya, yang membuat diri kita berkecamuk, nggak karuan, hati ini gelisah, tidak tenang. Padahal kita sudah Allah hadirkan untuk tempat tidur yang itu nyaman, ya nggak? Ya, yang itu Masya Allah, ketika hujan gak kehujanan, ketika panas gak kepanasan.
masih tidak kita syukuri, ini bagaimana ini? Gitu. Padahal Allah sudah jelas menyampaikan ya, dalam surat cintanya akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Gitu. Ya, Allah juga nggak nyuruh kita untuk kerja keras. Ya, apalagi zaman sekarang ini bukan zaman orang kerja keras, tapi zaman orang kerja cerdas. Gitu. Ya, semalam juga saya bahas sedikit ya, kalau bangun tidur itu jangan ngapa-ngapain dulu, senyum. Karena bersyukur. Sudah Allah titipkan gitu ya, nyawa ini di raga. Yang saat ini masih ada untuk kita, sahabat langit. Ya, ini yang harus kita benar-benar syukuri. Karena sebanyak apapun uang, ya, misalnya dunia ini dan seluruh isinya adalah milik kita, apakah kita mampu untuk membeli nyawa? Nggak bisa. Tapi bagi kita yang hari ini masih punya amanah atau hutang, ya, ini yang nggak keukur gitu loh, yang masih ada di raga ini tuh kita lupain dan kita fokus sama yang membuat kita pusing di sini. Kan sayang banget, ya. Maka hiduplah dalam dunia kuantum, sahabat langit semua, ya, yang penuh dengan kebahagiaan, gitu. Ya, kalau sahabat langit punya keinginan banyak uang, minimal sering ngelihat uang banyak, gitu. Ya, meskipun saat itu bukan milik kita yang uang banyak itu. Ya, kan kalau bau uang banyak itu beda ya baunya dengan kita banyak uang 2 ribuan, gitu ya. Nah, coba deh dicium bau uang yang itu dari bank, baunya kayak apa? Nah, itu kalau kalau kita tipikal orang yang dengan penciuman itu harus sering nyium baunya gitu. Kalau kita seseorang yang itu terkategori harus sering melihat ya dengan visual, maka kita harus sering datang ke bank ngeliatin orang-orang gitu yang ngambil uang banyak gitu. Kalau pengen punya mobil, ya disolawatin datang ke dealer ya. Nggak apa-apa, boleh lihat-lihat ya. Pasti dibolehin, nggak mungkin diusir. Ya disentuh gitu ya. Disolawatin, ya Allah aku mau yang kayak gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu ya. Dan kita pulang ke rumah, kita bayangkan bahwa kita sudah memiliki mobil tersebut. Gitu. Ya ini berkaitan, padahal Bunda apa namanya, kita nggak ada tektokan ya sebelumnya, gitu. Dan ketika kita em, memiliki gitu ya jalan rezeki, apapun itu jangan pernah ditolak. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan yang Bunda Eka tadi ya, jangan pernah ditolak. Saya juga punya satu prinsip Bunda Eka, kalau Bunda Eka mau tahu, ternyata pola dari kenapa orang yang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kalau pengen tahu, ya sahabat langit semua seperti ini nih. Ketika kita mengambil sesuatu, meskipun itu pemberian, ya pasti suatu saat kita harus memberi. Kalau nggak percaya, buktikan, ya. Entah kapan kita pasti harus membalas itu dengan balasan yang sama, bahkan bisa jadi lebih, gitu. Makanya untuk orang yang punya kekayaan melimpah, punya orang-orang yang bermental kaya, pantang untuk gratisan. Betul Bunda Eka, pantang untuk gratisan. Karena dia harus membalasnya, minimal dengan doa, ya dengan doa tadi. Dan itu pasti. Nah makanya saya lebih baik memberi. Itu prinsip Bun. Itu prinsipal banget ya dalam hidup saya. Gitu. Makanya kalau untuk ditraktir, wah saya udah mendului gitu. Saya yang bayar gitu. Ya, karena ya udah saya nggak tahu besok-besok saya mampu atau enggak. Makanya ketika saya berpikir untuk hari ini saya mampu diberikan kemampuan, saya langsung salib gitu. Ya, oke. So, buktiin aja kalau orang-orang yang bareng-bareng sama saya yang pernah bareng-bareng gitu ya.
anti untuk saya gitu. Ya kalau saya dapat sesuatu, sok yang udah pernah berkolaborasi dengan saya ya bisa ditanyakan yang jadi tim saya ya. Kalau mendapatkan sesuatu langsung saya kan terima, kasih gitu ya. Saya terima, saya kasih lagi gitu, nggak dimakan sendiri karena itu yang akan menjadikan tabungan kita di akhirat kelak. Jadi kita simpan sebenarnya gitu ya, sahabat langit semua, pada hari ini dengan senyum ya, apapun yang terjadi kita senyumin gitu ya, karena dengan senyum itu menular. Minimal kita terus bersedekah ya, kalau dengan sedekah apa akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi ya. Aku juga senang dengan uang-uang baru, aku ciumin karena wangi wangi uang baru itu. Iya, bener ya. Nah itu kalau sering nyiumin kayak gitu nanti lebih hadir, banyak lagi pun yang lebih hadir ya, yang hadirnya itu lebih banyak. Oke, kalau yang harus dengan menyentuh baru datang gitu ya, ya udah sentuh, sering banyak menyentuh uang ya gitu. Oke, saya pernah dari Ustaz kalau minta doa setelah memberi itu berarti nggak ikhlas. Bagaimana teh? Iya, kan dipinta ya, meminta sesuatu artinya pamrih ya. Tapi ketika saya memberi ke Bunda Eka, tapi tanpa dipinta, Bunda Eka mendoakan. Nah, itu yang aman. Jadi nggak ini ya kalau meminta, misalkan gini, Bunda Nasrita, ini saya ada rezeki, ya alhamdulillah, saya baru gajian, ya dari suami saya 150 juta, Bunda Nasrita, ya tolong diterima ya Bun, ya saya ikhlas memberikan ini, doakan juga keluarga saya biar ini, wah panjang gitu, sampai 1 jam minta doanya. Ya, itu kan meminta, artinya nggak pamrih, minta dibalas ya. Tapi kalau nggak 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 meminta, kemudian kita didoakan, nah itu yang dari Allah ya. Oke, makanya berbagi harus sama orang yang tepat gitu. Ya, silahkan Kak. Itu udah kelihatan banget kan meminta balasan ya. Kalau kita nggak meminta balasan, kita nggak ngucapin doain ya. Nah, udah kalau ada orang-orang yang doain ya, nah itu udah pasti nggak lillahi ta'ala ya. Dia mohon doanya gitu. Nah, minta tolong didoain gitu. Itu nggak apa-apa. Ya, minta didoakan. Itu nggak apa-apa. Sebelum kita memberikan sesuatu, ya, saling mendoakan itu satu keharusan untuk kita semua. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tidak ada pilihan lain untuk kita terus tersenyum, ya, karena segala sesuatu itu pasti sudah berdasarkan apa yang Allah skenariokan untuk kita. Kita sahabat langit ya. Jangan pernah takut dari apapun yang terjadi pada kehidupan kita, karena sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bahagia, selalu bahagia. Ya, tidak ada Allah itu membuat satu catatan untuk kehidupan kita itu yang nggak baik. Seperti halnya ketika kita membuat satu buku, yang nggak mungkin kita membuat satu buku yang itu menjerumuskan orang-orang, gitu ya. Tentu membuat orang-orang lebih mendapatkan banyak kebermanfaatan di dalamnya. Gitu ya, sahabat langit. Jadi dengan senyum itu jangan pernah takut kalau ada yang menghina kita, tidak usah dibalas dengan hinaan lagi dari kita. Ya, cukup kita senyumin. Allah, gitu ya. Allah, Allah lihat kan, gitu ya. Sakit banget rasanya, gitu ya. Didoain, sakit banget rasanya hati ini digituin, aduin gitu ya. Diaduin sama Allah, ngadu sama Allah, gitu. Karena backingan kita tuh bukan bukan apa tuh, kalau kalau di intelijen itu apa ya namanya? Ya, jadi backingan kita itu bukan eh, aparat hukum lagi, tapi sudah Sang Maha Pencipta loh, sahabat langit ya. Jadi nggak ada yang harus kita takuti
Tidak ada yang harus kita takutin, nggak ada yang harus kita khawatirin, nggak ada yang harus kita cemasin, gitu. Ya, karena kita selalu bersama Allah, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Allah selalu bersama kita. Ya, kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita ngerasa jauh sama Allah, ya berarti hati-hati. Ya, gitu. Mungkin selama ini kita jarang ngobrol sama Allah. Gitu ya, sahabat langit semua. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang sahabat langit bisa ambil. Silahkan, karena itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan lisan ini hanya Bun, merupakan wasilah saja. Gitu. Bun, Ya, numpang nanya lagi, Bun. boleh? Anak yatim itu kita ngasih 40 orang itu kita pelihara kah atau kita menyantuni entah di hari Jumat, entah bagaimana Hmm. bagaimana tuh, Bun? Itu Hmm. kita perlu ingin tahu juga lagi, Bun, tentang anak Oke, yatim. oke, boleh Bun. Pemeliharaan itu artinya tidak harus ada di rumah kita. Hmm. Ya, Hmm. jika kita memang mampu menyediakan ruangan untuk mereka, silahkan ya Bun. Gitu itu lebih baik. Ya, memberikan tempat tinggal untuk mereka. Misalkan kita nggak harus bareng-bareng di rumah kita, tapi kita misalnya membuat satu tempat itu khusus untuk mereka, misal dengan cara ngontrak. Ya, kita ambil aja rumah misalnya. Ini contoh ya, ini hanya memberikan gambaran saja. Bisa kita ambil perumahan di mana ya, yang itu bisa dikontrakin, kita bayarnya per bulan. Satu, sudah menjadikan jalan dan ladang pahala ya untuk kita. Meskipun sebetulnya bukan pahala yang kita kejar, tapi keridhaan Allah ya Bun. Untuk misalkan dari gaji kita 10 juta, kita sisihkan untuk uang kontrakan si yatim ya. Itu 1 juta misalnya. Ya kan udah banyak banget sisanya nih yang ada pada diri kita. Ya, kita pisahkan misalnya karena kita belum siap. Kalau itu harus bareng-barang satu rumah dengan mereka, ya itu nggak apa-apa dengan cara seperti itu, ya. Dan kita juga nggak langsung bisa sekaligus, biasanya ya nggak sekaligus, ya. Satu kita kumpulin. Terus satu rumah itu nggak cukup 40, tentu nggak akan cukup. Satu rumah itu paling 5. Ya kalau mau 10 ya boleh 10 gitu ya. Kan ada juga yang rumah 2 atau 3 kamar ya, gitu. Bun, kalau seandainya gini, Bun, kan teman saya ini punya pondok dia penampungan anak yatim dan duafa. Kalau kita untuk sementara ini kan mungkin kata Bunda tadi kalau untuk kita sendiri kan mungkin belum Ya. mampu saat ini ya. Mudah-mudahan ke depan Allah pasti mampukan ya, Bun ya. Amin, Jadi amin. kita ke situ aja kita curahkan mungkin yang kata Bunda tadi misalnya gaji kita 10 juta kita sisihkan 1 juta untuk mereka. Itu macam mana tuh Bu? Nah, kan mungkin untuk menampung dengan kapasitas yang seperti itu mungkin belum untuk saat ini, tapi mana tahu 2 hari ke depan bisa kan? Itu bagaimana tuh Bun? Kan teman saya punya pondok tuh, jadi dia punya nampung anak yatim, dia cerita sama saya. Jadi saya memang kalau di hati kecil saya memang tertarik banget gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya untuk Bunda Agustina sudah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk punya ladang keridhaan gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya memang seperti itu Bun. Ya, simpelnya memang seperti itu. Ya, sekali lagi simpelnya memang seperti itu. Kita udah tinggal share aja gitu kan bantuan-bantuan ke Yayasan Yatim Piatu gitu kan. Itu nggak apa-apa Bun, simpel banget. Namun alangkah lebih baiknya kita memang membuat kolam kita sendiri. Gitu ya. Karena memang hasilnya akan berbeda Bun. Ya, hasilnya akan berbeda, pasti itu. Ya. Tapi kalau kita niat bikin misalnya tetap ini kita sumbangan dulu ya Allah. Aku pengen seperti mereka itu ya Allah punya ladang sendiri, punya kolam sendiri lah ceritanya Bun, bergampangnya airnya ya Bun ya. Ya. Amin, amin, amin ya Allah. Boleh Bunda silahkan ya. Dan kalau bisa ketika kita memberikan dengan tangan kanan itu, tangan kiri jangan sampai mengetahuinya. Gitu ya. Yang orang terdekat dengan kita sekalipun gitu ya. Kecuali kalau kita kan istri ya. Berarti kalau untuk suami mah harus dapat ridhonya gitu kan. Kalau kita mau berbuat seperti itu gitu ya. Silahkan Bunda Agustina ya. Untuk sementara ini seperti itu aja dulu, boleh nggak? Boleh banget ya.
boleh banget lakukan apapun yang itu adalah kebaikan sesegera mungkin, karena nanti sisi yang kurang baik dari diri kita itu akan cepat gitu muncul tuh. Udah eh, ini bicaranya nih ya. Udah Bunda Agustina, nanti aja sedekahnya ya, mendingan nunggu nanti aja punya kamu sendiri gitu kan. Ini sisi yang nggak baik nih, Bun. Nah, makanya jangan pernah menunda kebaikan, maka lakukan saja. Gitu ya, Bunda Agustina gitu. Karena memang kembali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak merubahnya. Gitu ya. Jadi tidak akan pernah ada yang berubah dari diri kita kalau diri kitanya sendiri tidak merubahnya gitu. Ya, sahabat langit semuanya, apapun yang kita bisa lakukan, lakukan ya. Untuk sedekah itu kan nggak harus dalam jumlah yang banyak ya. Jumlahnya nggak harus banyak ya. Sedikit tapi kuantitasnya banyak, itu lebih baik daripada kita nunggu banyak dulu tapi kita nggak laku-lakuin. Nah, ini nih ya yang eh, tidak tepat gitu. Ya, sahabat langit semua. Ini mohon maaf ya Bunda Agustina, bener loh kita nggak ada tektokan ya, makanya untuk menjadi seorang muslim yang profesional itu kita harus tetap tersenyum ya, karena senyum itu bagi orang-orang yang hmm, nggak kuat dan nggak tangguh secara mental, nggak mudah loh ya, untuk senyum senyum aja nggak mudah. Nah, gimana gitu ya, dan eh, mungkin bisa dimiripin nih wajah kita dengan yang ada di uang 10.000 ya gitu ya. Dan kita bahas tuh semalam ya dengan manusia langit, bagaimana menarik rezeki ala manusia langit ya. Pokoknya seru-seru ya gitu. Jangan sampai kalau kita mau hadir uangnya yang banyak ya seperti yang ada di uang 100.000 ya, senyum terus kan gitu. Oke ya, jangan jangan pernah masang wajah cemberut. Saya udah lupa kayaknya kalau untuk cemberut itu kayak apa ya, sampai kayak nggak bisa. Malah em, kalau saya perhatikan ya sahabat langit semua, malah perhatikan ketika saya mendengarkan suara saya sendiri dengan VN, itu kayak saya sampai senyum-senyum terus gitu ya, seperti itu ya. Dari nada suaranya pun berbeda kalau orang yang terus tersenyum. Oke, jadi untuk menjadi manusia langit itu harus bisa senyum dulu ya gitu. Gampang ya sahabat langit semuanya. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat selalu dari saya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin, wah, Bunda Mariani udah di mobil, ikut Bun. Masya Allah, fiamanillah ya Bunda. Hati-hati semuanya, sehat selalu ya. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Selamat berbahagia untuk hari ini. Yang ikut Zoom dengan saya semalam, jangan lupa dicek ya ATM-nya, dicek dompetnya ya. Nanti kalau ada yang terisi, eh, jangan lupa testimoni. Oke, semuanya terima kasih. Salam sehat selalu. Billahi Amin. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi